Presiden Prabowo akhirnya berstatement terkait dengan pergantian presiden. Sepertinya beliau merespon dari yang lagi heboh, statement dari Saiful Munjani yang akan menurunkan Prabowo. Nah, seperti apa? Kita ulas dalam Vision Update. Aku mau baca beritanya dari Tribun News Update. Saiful Munjani serukan gulingkan Prabowo. Nah, Kak Vina, kita lihat dulu videonya seperti apa. Ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Dengan baik, dengan damai, bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Jadi saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah. Tadi Kak udah kita simak dan kita lihat juga. Jadi menurut Kak Vina tanggapannya gimana nih? Sepertinya ini hanya pendapat ya. Sebenarnya kalau dilihat dari cara beliau mengungkapkan di pidatonya itu sensitif, mungkin memang jadi baper ya, karena kan memang ya siapa sih yang nggak tersinggung gitu kan, dibilang gulingkan gitu. Nah ya tapi ya ini komentar netizen cukup Lebih seru, beragam. ya. Kita akan simak juga bagaimana komentar-komentar dari netizen yang budiman. Oke, kita baca komentarnya dari Lutfi Dwi Putra. 2029 logout dari Prabowo. Lockout gimana ya nih maksudnya? Maksudnya logout gimana? Mungkin nggak memilih lagi ya. Oh gitu. Ya ini statement dari netizen ya. Sekali lagi kami hanya membacakan. Kemudian ada Syekh Haifa. Malaikat tolong dicatat. Katanya gak ada masalah buat diganti. Jadi tolong dikabulin. Nah ini sekali lagi kita harus tekenin. Yang ngomong bukan kita. Iya, kita hanya membacakan banyaknya komentar-komentar dari netizen ya. Kemudian ini ada dari Yusuf Baks. Betul, tapi jangan dikatain makar. Nah ya maksudnya ya harus terbuka dengan segala kemungkinan yang terjadi gitu kan Wulan. Yang penting ya kita jadi pemimpin harus baik dan sebenarnya mempedulikan rakyat. Iya benar, memprioritaskan ya kebutuhan rakyat. Nah ini aku mau baca dari Saka_Aditya, ganti menterinya aja dulu Pak, yang nggak becus. Setuju sih, kali ini aku setuju sama netizen karena memang banyak sekali menteri-menteri yang ya kita udah jengah lah ya dengan keasbunan para menteri-menterinya Pak Prabowo ini yang ketika ditanya jawabannya apa, bikin emosi gitu kan. Ya ada Ardiansyah. Trump sama dia kayaknya konsultan politiknya sama ya. Polanya pas pidato sama persis. Ini sebenarnya mungkin ada benernya ya, karena kan kalau kita lihat tuh dari pidato-pidatonya Trump itu kan ya banyak mencurahkan isi hatinya, sama halnya dengan Pak Prabowo gitu kan. Jadi ini pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pihak istana mungkin ya. Apakah mereka menggunakan konsultan politik yang sama? Ya mungkin bisa jadi emang benar sama. Iya, ya. Kita nggak tahu di apakah belakangnya. betul sebenarnya sama gitu kan? Jadi kita perlu tanyakan nih, apakah betul konsultannya Presiden Amerika sama Presiden Indonesia? Sama. Ya. Kemudian ini ada komen yang cukup panjang. Ini mau dibaca apa atau Wulan? Kavin aja. Oke. Ini ada Fajarika Fitriansyah.
Sebelum ada MBG, nggak ada buang-buang anggaran sebesar ini. Bahkan kualitasnya banyak yang kayak sampah dan basi. Jor-joran beli mobil, motor, besok apa lagi? Sedangkan rakyat suruh efisiensi, hemat BBM, jalan kaki. Dulu pulang sekolah anak ditanyain tadi dapat tugas apa dari guru, ada PR apa enggak. Sekarang tadi sekolah dapat menu apa MBG-nya. Jadi ini netizen berkomentar sekaligus meng-highlight program unggulan Pak Prabowo ya soal MBG. Sebenarnya ada benernya juga sih Kak. Sekarang apa yang dibilang netizen tuh benar gitu. Yes. Sekarang adikku kan kuliah, adikku sekarang kelas 3 SD. Ya sekarang tuh apa yang ditanyain sama aku, bahkan orang tua aku aja dia bilang, gimana menu MBG-nya, dimakan apa enggak Oh gitu. Dan kalau menurut kesaksian adiknya Wulan sendiri gimana? Jujur kalau adik saya sendiri dia makan buah-buahannya. Oke, makan bobo. Jadi kenapa lauknya nggak dimakan? Nggak tahu ya. Berarti mungkin nggak cocok Nggak ya sama cocok. rasanya. Karena kan kembali lagi setiap anak itu memiliki selera yang berbeda-beda. Kayak aku sama Wulan aja bisa berbeda. Aku suka sambal bawang, Wulan mungkin lebih suka sambal tomat. Dari situ aja tuh ya Udah jelas-jelas beda. Bener, apalagi anak-anak di usianya adikku yang sekarang 9-10 tahun tuh masih milih-milih untuk menu makanan. sangat dimaklumi jika mereka memiliki selera makan yang berbeda gitu kan. Jadi kemudian kita berlanjut ke komentar yang lain. Oke, ini aku mau baca dari Mr_Ilman_Huda. Perasaan nyangkut-nyangkutin terus dari kemarin-kemarin soal pemilu. Apa mungkin beliau pengen cepet-cepet pemilu? Mungkin ya, apakah memang mungkin pemilu seru kali ya kan memicu adrenalin Bener gitu banget. Apalagi kan. kontestasi 5 tahun sekali kan. Iya, beliau sudah tidak sabar 2029 untuk kembali berlaga dalam kontestasi pemilu. Ya, soalnya kan persiapannya butuh waktu lama nih, harus Iya. persiapannya mateng, harus lari dari sekarang. Iya, udah harus lari sprint dari sekarang. Kemudian ada dari Adrian.next, kabinet paling semrawut sepanjang sejarah reformasi bangsa ini. Is that true? Nggak tahu. Iya, itu tadi pernyataan netizen dan kita bertanya is that true dan itu yang bisa menjawab ya seluruh Netizen rakyat juga gitu Indonesia. loh. Seluruh rakyat Indonesia, ya silakan jawab dan lihat sendiri gimana Iya, kepemimpinan yang sudah berjalan. Jadi kalau menurut kami ya semoga Pak Prabowo tidak hanya di pidato saja ya, tapi benar-benar berbenah dan mendengarkan nih usulan rakyat-rakyat nih seperti apa gitu kan dan apa aja yang harus dibenahi, dievaluasi dan diperbaiki sehingga jadi lebih baik gitu kan, Wulan. Dan inilah ya Kak, maksudnya orang-orang yang kritis itu janganlah disebut atau diteriaki antek-antek asing. Kita nih selama kita masih mengkritik itu tandanya karena kita masih peduli kan. Karena kan kita sama-sama orang Indonesia, kita warga negara Indonesia pasti menginginkan negara kita ini semakin makmur, semakin maju ya kan. Betul, karena ya kita semua intinya sayang Indonesia. Iya, janganlah Pak musuhin kami ya Indonesia. Ini semua cinta kok sama Indonesia. Jangan ketika kami mengkritik kami dianggap tidak mendukung, kami dibilang antek-antek asing. Padahal murni karena kecintaan kami kepada negeri ini, Pak. Ya, sebetulnya kita tuh mengkritiki karena ingin Indonesia menjadi lebih baik. Bener. Dan supaya pemimpin juga nih tahu, oh ini nih ada kekurangannya di sini. Iya, jangan dia denial ya dengan Betul. apa yang harus dievaluasi. Jadi Betul. dan kita misalnya pemerintah kerjanya bagus, ada sesuatu yang menghasilkan, kita apresiasi kok, ya kan? Kita selalu apresiasi dengan kinerja pemerintah yang bagus dan pro pro rakyat. rakyat, betul sekali. Jadi kalau untuk sobat visioner nih, menurut teman-teman gimana nih pidato Bapak Prabowo Presiden kita semua? Jangan lupa Komen, like, dan subscribe.